Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 2 Menantu Sui. Lihat, itu Sui. Setahun yang lalu, dia adalah pendekar pedang dari sekte luar Istana Pedang King He, dan dia sangat terkenal. Namun, karena sebuah kecelakaan, dia kehilangan semua kultivasinya dan menjadi putra mertua keluarga Wen. Sungguh menyedihkan. Sangat disayangkan bahwa wanita cantik seperti itu, Wen Lingzhao, yang begitu cantik dan diakui sebagai wanita cantik nomor 1 di kota Guangling kita, akan menikah dengan orang yang kalah. Saatnya sekolah berakhir. Ketika sosok yang berjalan keluar dari Songyun Sword Mansion, baik pria maupun wanita, melihat sosok Sui di kejauhan, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh dan komentar mulai bermunculan. Sedikit ketidakberdayaan muncul di sudut bibir Sui, dan dia merasa sedikit lucu. Dia sudah lama tidak mengalami perlakuan seperti ini. Ketika saya memikirkan kehidupan masa lalu saya, di alam liar Kyushu, banyak sekali tokoh romantis dari zaman kuno hingga sekarang yang bersaing memperebutkan tahta. Sixth Avenue Gate berdiri tegak, menghadap ke dunia. 3 sekte iblis bercokol, dan perang berada dalam kekacauan. Ada dewa dan Buddha yang mendominasi dunia dan mengangkat tirai dunia, menodai gunung dan sungai dengan darah seperti lukisan. Namun, Su Xuanjun adalah satu-satunya yang mendominasi hutan belantara besar, dan yang dapat menekan 9 provinsi dan dunia dengan pedangnya selama 180.000 tahun. Makhluk di alam kekaisaran, yang sekuat berdiri di puncak Qingming harus menundukkan alisnya dan menurunkan matanya, dan dengan hormat mengatakan, Yang Mulia. Jika orang-orang tua di kehidupan sebelumnya melihat adegan ini, aku khawatir mereka akan tertawa terbahak-bahak. Sui menggelengkan kepalanya diam-diam. Saat ini, dia memiliki sosok tinggi dan kurus, wajah jernih, hijau jubah kain, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura tenang dan santai. Namun, mereka benar tentang satu hal. Aku memang agak tak tertahankan sekarang. Sui mempersempitnya mata dan berpikir. Tubuh ini berasal dari keluarga Su di kota Great Zhou Yujing. Dia adalah selir yang terlantar. Ketika ibunya, Ye Yufei, sakit parah dan meninggal. Berusia 5 tahun namun, karena kecelakaan, budidayanya hilang sepenuhnya, namun, terlepas dari kehidupan masa lalu dan masa kini, siapa yang tahu bahwa diriku yang sekarang bukan lagi diriku yang dulu. Su jantung Yi melonjak. Dia merasakan emosi yang aneh, dan ada cahaya yang tak terkatakan melonjak jauh di dalam matanya. Kiang. Seolah merasakan pikiran Sui, nyanyian pedang yang jelas dan dingin terdengar di benaknya, dan kemudian terdiam pedang bernama 9 penjara. Pedang ini dipenjara oleh rantai dewa 9 tingkat. 1 tahun yang lalu, pada malam sebelum ujian pedang, di King He Sword Mansion, Sui mencapai level terobosan dalam satu gerakan. Ketika dia berada dalam kondisi pengumpulan ki, bayangan, pedang 9 neraka, diam-diam muncul di benaknya, dan yang harus dia bayar hanyalah budidayanya sejak awal. Selama tahun ini, Sui merasakan 9 pedang neraka dalam pikirannya siang dan malam, mencoba membuka rahasia pedang ini. Dan 3 malam yang lalu, Sui sekali lagi mencoba berkomunikasi dengan pedang 9 neraka. Pada saat ini, lapisan pertama segel pada pedang itu secara tidak sengaja terbuka, dan ingatan Su Xuanjun di kehidupan sebelumnya terbangun. Ini seperti mimpi selama 17 tahun, dan sekarang aku tahu itu aku adalah aku. Ini tidak seperti mimpi. Sui berkata pada dirinya sendiri. Sekarang, dia baru berusia 17 tahun. Dia dalam kondisi prima dan penuh semangat muda, seperti matahari terbit. Semuanya penuh harapan. Meskipun aku berada dalam situasi yang memalukan sekarang, aku bisa mengandalkan pengalaman hidup saya sebelumnya dan artinya, jika ingin mengubah semua ini, itu bukan masalah besar sama sekali. Sui meletakkan tangannya di punggung dan memalingkan matanya, sesekali memberi orang perasaan mendalam tentang perubahan hidup yang tidak sesuai dengan usianya. Itu adalah semacam ketidakpedulian yang tersisa setelah melalui naik turunnya dunia. Jangan khawatir, reinkarnasi saya kali ini adalah tujuannya adalah untuk menerobos hambatan kultivasi yang ditemui di kehidupan sebelumnya untuk mewujudkan jalur pedang tertinggi. Saat ini, dunia masih baik, dan masa muda masih dini. Cepat atau lambat, suatu hari, saya harus kembali ke hutan belantara Jiushu dan menyelesaikan rekening kehidupan saya sebelumnya dengan para penjahat itu. Adegan dari kehidupan masa lalu diam-diam muncul di benak Sui. Ada Kaisar Perang Bima, Ratu Kintang, Dapeng bersayap emas, Pengadilan Pedang Yuhua, Gerbang 6 Jalan. Hah! Tiba-tiba, Sui mendongak seolah dia menyadarinya sesuatu. Melihat ke arah gerbang rumah Song Yunjian, sudah waktunya sekolah berakhir, dan banyak gadis muda yang berjalan keluar. Suasananya ramai dan berisik, memancarkan suasana awet muda tiba-tiba terdiam. Di gerbang rumah Yunjian, kerumunan diam-diam berpisah dan berjalan. Di bawah tatapan banyak orang, seorang gadis keluar dari rumah Song Yunjian dan ciri-cirinya yang cantik.
Dia cantik, kulitnya seputih krem, dan dia cantik sempurna. Dia mengenakan pakaian hijau yang longgar dan bagus, tubuhnya murni, dan sosoknya yang halus dan proporsional bersinar dengan kabur dan halus. Kilau ilusif di bawah matahari terbenam, seperti peri di dalam debu. Banyak anak muda di dekatnya memiliki mata yang lurus. Kebanyakan dari mereka berusia sekitar 15 tahun, dalam masa puncaknya, dan beberapa anak muda berkulit tipis belum belajar cara bersembunyi. Kekaguman dan gairah di mata mereka, tidak berani menatap secara langsung. Ekspresi gadis-gadis itu berbeda-beda, ada yang cemburu, ada yang iri, dan ada yang sedih. Ada juga beberapa orang yang lembut dan cantik di antara mereka, tapi dibandingkan dengan gadis berbaju hijau, mereka terlihat lebih rendah. Sama seperti kunang-kunang dan bulan yang cerah, mereka tidak dapat bersaing untuk mendapatkan kecerahannya. Dalam suasana yang tenang, gadis di langkah King San tidak cepat atau lambat. Fitur wajahnya halus dan cerah, dan sepasang matanya yang besar dalam dan jernih. Namun ekspresinya yang sangat dingin, mandiri seperti gunung es, membuat orang takut untuk mendekatinya. Wen Lingsui. Dia baru saja memasuki Songyun Sword Mansion selama setahun, dan dia telah menjadi keajaiban menakjubkan di mata semua guru, dan diakui sebagai keindahan gunung es. Xie Jiwei, kepala rumah pedang Songyun, pernah berkata dengan penuh emosi bahwa dia adalah pria tampan dengan es dan salju jernih, dan dia layak menjadi mutiara yang bersinar di rumah pedang Songyun. Di mata Sui, gadis yang akan menarik perhatian kemanapun dia pergi adalah adik Wen Lingzhao. Juga, saudara iparnya. Gadis kecil itu menjadi semakin energik. Senyuman muncul di alis Sui. Selama tahun dia bergabung dengan keluarga Zheng Wen, hampir semua orang meremehkannya, mengejeknya, dan mengejeknya dengan segala cara. Hanya Wen Lingsui yang benar-benar memperlakukannya sebagai saudara ipar dan seringkali membelanya dari ketidakadilan. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Ketika dia melihat sosok Sui dari kejauhan, mata Wen Lingsui yang dalam seperti permata menunjukkan sedikit keterkejutan yang sangat tidak terduga. Segera, bibir merah mudanya terangkat menjadi senyuman dari lubuk hatinya. Senyuman ini seperti munculnya sinar matahari yang cerah secara tiba-tiba dan mencairnya gunung es. Banyak anak laki-laki yang tampak linglung sejenak, jantung mereka berdebar kencang. Cantik sekali. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dia benar-benar tersenyum. Mata seseorang menjadi linglung. Kamu mungkin tidak mempercayainya, tapi ini pertama kalinya di tahun ini aku melihat senyum wanita tercantik di Songyun Sword Mansion kita. Hal ini menarik banyak gaung. Dalam kesan mereka, Wen Lingsnomen adalah seperti namanya, dengan penampilan yang sangat indah, tetapi temperamennya sama kesepiannya dengan es dan salju. Meskipun semua orang adalah teman sekelas, hampir tidak ada yang melihatnya tersenyum pada siapapun. Yah, jika aku secantik dia, kenapa aku tidak bisa menyusul kakak senior Xiao selama ini? Petik 2. Bahkan para gadis pun harus mengakui bahwa temperamen dan penampilan Wen Lingsui memberikan tekanan mutlak pada teman sekelas perempuan mereka. Di Akademi Songyun, tidak ada gadis yang mau bersama Wen Lingsui kecuali diperlukan, yang semakin menyoroti betapa menakjubkan kecantikan Wen Lingsui. Di bawah tatapan berbagai mata, Wen Lingsui mengubah langkahnya dari sebelumnya dan berjalan cepat di depan Sui. Pupil mata anak laki-laki itu menyusut, seolah-olah mereka tiba-tiba terbangun. Hanya, apakah Wen Lingsui tersenyum pada pecundang itu tadi? Mereka saling memandang seolah-olah mereka tidak dapat mempercayainya. Sejauh yang mereka tahu, meskipun Sui adalah saudara ipar Wen Lingsui, dia tetaplah menantu dari rumah ke rumah. Karena statusnya yang memalukan, tidak hanya orang-orang penting di keluarga Wen yang meremehkannya, tetapi juga para pelayan dan pelayan keluarga Wen berani mencibirnya. Hal ini terkenal di seluruh kota Guangling. Namun sikap Wen Lingsui terhadap Sui ternyata sangat penuh kasih sayang, dan dia bahkan mengungkapkan keterkejutan yang sangat berbeda atas kedatangan Sui. Selama dia tidak buta, siapa yang tidak dapat melihat bahwa Wen Lingsui sangat bahagia saat ini? Abnormal. Sungguh tidak normal. Anak-anak itu tidak dapat mempercayai mata mereka sejenak. Melihat senyum cerah dan indah gadis di depannya, Sui tersenyum dan berkata, jadi kamu terlihat seperti ini ketika kamu masih di sekolah. Ini juga pertama kalinya saya melihat penampilan Wen Lingsui yang dingin dan kesepian. Dalam kesan Sui, selama dia menjadi menantu keluarga Wen, ketika menghadapi saudara iparnya, Wen Lingsui selalu ceria, lincah, menawan dan ceria, dan tidak bisa dikaitkan dengan kata gunung es sama sekali. Jika aku tidak bersikap dingin di sekolah, aku tidak tahu berapa banyak pria menyebalkan yang akan melecehkanku satu demi satu. Itu akan terlalu menyebalkan. Wen Lingsui mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, suaranya jelas dan manis, seperti gemerincing mata air yang jernih. Sui tiba-tiba sadar.
Benar sekali, dari sudut pandang kehidupan sebelumnya, Wen Lingsui bisa dikatakan sebagai gadis cantik kelas 1. Dengan kecantikannya yang begitu mempesona, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak akan ada kekurangan pengagum di sekitarnya. Pada saat ini, Wen Lingsui menatap mata teman-teman sekelas di sekitarnya yang kusam dan heran, dan tiba-tiba merasa bersalah. Dia mengerutkan bibirnya karena kesal dan bergumam. Sudah berakhir. Hanya karena aku sangat bahagia, aku telah bekerja begitu keras. Tahun ini sulit untuk berpura-pura kedinginan. Semuanya hancur. Segera, gadis itu tersenyum dan melambaikan tangannya dengan berani, lupakan saja, jangan khawatir tentang mereka, selama aku bahagia. Dia mengambil lengan Sui penuh kasih sayang, dan matanya dipenuhi dengan emosi. Sambil tersenyum, dia berkata dengan gembira, kakak ipar, ayo pulang. Oke. Sui mengangguk sambil tersenyum, dan gadis itu pergi bersama. Sampai sosok yang mengawasi mereka menghilang, terjadi keheningan di sekitar Songyun Sword Mansion. Siapa yang bisa memberitahuku bagaimana Nona Lingsui bisa begitu dekat dengan pecundang? Seorang pemuda tampan bertanya dengan gigi terkatup. Semua orang saling memandang, dan mereka tidak mengerti. Tidaklah cukup bagi seorang menantu laki-laki yang ditertawakan oleh semua orang di kota Guangling dan seorang pecundang yang telah kehilangan seluruh kultivasinya. Tidaklah cukup hanya menikahi wanita cantik seperti Wen Lingzhao, tetapi dia juga mengulurkan tangan jahatnya ke istrinya. Kakak, sialan. Banyak anak muda yang marah dan dipenuhi amarah. Penuh kecemburuan terhadap Sui. Saat ini, bahkan gadis-gadis itu tidak dapat memahaminya dan merasa sangat aneh. Wen Lingsui adalah orang yang sangat bangga dan berhati dingin. Tidak hanya bakat kultivasinya yang sangat luar biasa, tetapi kultivasinya juga dianggap sebagai tokoh teratas di antara murid-murid kontemporer Songyun Sword Mansion. Bagaimana? Dia bisa naksir Sui. Meskipun Sui adalah saudara iparnya, menurut rumor yang beredar, pria inilah yang paling dibenci dan ditolak oleh saudara perempuannya, Wen Lingzhao. Kakak ipar, kamu tidak pernah suka keluar, kenapa kamu tiba-tiba datang menjemputku hari ini? Dalam perjalanan kembali ke rumah Wen Lingsui mengedipkan matanya yang berair dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Gadis itu cerdas dan jernih, dan sosoknya yang halus dan anggun dipenuhi dengan suasana yang cerah, hidup, dan awet muda. Adikmu sudah kembali, kata Sui dengan santai, dengan emosi halus di hatinya tanpa alasan. Mata indah Wen Lingsui berbinar dan dia berkata dengan heran, kakak, dia akhirnya bersedia untuk kembali. Setahun yang lalu, pada malam pernikahannya dengan Sui, Wen Lingzhao tiba-tiba pergi tanpa pamit dan pergi ke Qinghe Jianfu di Kabupaten Yunhe untuk berlatih. Semua orang mengira ini adalah Wen Lingzhao yang mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pernikahannya dan menyimpan kebencian di dalam hatinya. Bahkan Wen Lingsui sendiri mengetahui bahwa saudara perempuannya Wen Lingzhao sangat menolak dan membenci pernikahan ini, dan tidak pernah menerima saudara iparnya Sui di dalam hatinya. Tapi sekarang, setahun kemudian, Wen Lingzhao kembali.